Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Kepada Ibu Risma Hikmawati MUD selaku dosen pembimbing mata kuliah ilmu Al-Quran UIN SSC Cirebon yang kami hormati, pada seluruh mahasiswa UIN SSC Cirebon yang kami hormati, dan tak lupa kepada kelompok 7 tugas ujian akhir semester mata kuliah ilmu Al-Quran. Ada Bapak Edi Suhartanto, ada Bapak Ainur Rafiq, ada Ibu Hilya Uniyah yang kami hormati. Baiklah, saya Amri Mustafa mewakili dari kelompok 7 kelas A2 akan memaparkan penjelasan tentang tafsir Al-Quran dalam kitab Tafsir Munir, yaitu Quran Surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini al-ayah. Dalam kitab Tafsir Munir halaman 344 dijelaskan bahwasanya innamas shadaqatu, yang dimaksud innamas shadaqatu di sini adalah innamaz zakawatu, yaitu sungguh zakat itu bisa diberikan kepada satu lil fuqara'i, kepada orang fakir. Yang dinamakan orang fakir adalah wahum al-muhtajun alladzina la yajiduna syai'an wa la yas'aluna nas. Yang dinamakan orang fakir adalah seseorang yang tidak mempunyai harta benda serta tidak memiliki mata pencaharian yang mencukupi untuk kebutuhannya sehari-hari. Semisal dalam 1 bulan kebutuhan orang tersebut yaitu mencapai 1 juta, sedangkan penghasilan yang dia peroleh hanya 500.000, maka orang tersebut adalah termasuk dalam kategori golongan fakir. Yang kedua yaitu wal masakini, orang miskin. Yang dinamakan orang miskin adalah wahum at-tawafuna alladzina yas'alunan nas, kama qalahu Ibnu Abbas wa man sa'ala wajada fakanal masakin aqallul hajat. Yang dinamakan orang miskin adalah orang yang memiliki harta benda dan sudah memiliki pekerjaan yang layak, akan tetapi hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu masih hanya sebatas untuk kebutuhannya sehari-hari. Andaikan kebutuhan yang dia butuhkan selama 1 bulan itu 1 juta, maka hasil yang diperoleh dalam 1 bulan pun hanya sebatas 1 juta, hanya sebatas mencukupi apa yang menjadi kebutuhannya. Yang nomor 3 yaitu wal ngamilina 'alaiha, yaitu ngamil. Ngamil adalah suatu badan ataupun panitia yang diangkat oleh pemerintah yang bertugas untuk mengurusi persoalan-persoalan zakat. Karena di dalam zakat itu terdapat tugas-tugas yang harus dicukupi, maka di dalam salah satu kitab, dalam kitab I'anah dijelaskan bahwasanya tugas-tugas seorang ngamil diantaranya adalah yang pertama yaitu mengumpulkan harta zakat dari muzaki. Yang selanjutnya yaitu mendata orang-orang yang zakat, mendata barang yang ataupun harta yang masuk maupun harta yang keluar. Yang selanjutnya yaitu mengamankan
harta zakat, dan yang selanjutnya yaitu membagikan harta zakat. Yang selanjutnya yaitu wal muallafati qulubihim, seseorang yang hatinya dicondongkan terhadap agama. Yang dinamakan mu'alaf yaitu seseorang yang baru masuk Islam, yang sekira niatnya itu masih sangat lemah, hatinya masih sangat lemah ataupun masih kurang mantap terhadap agama Islam. Terus adanya diberikan harta zakat yaitu bertujuan untuk melemaskan hatinya dengan tujuan agar senang dan hatinya kuat terhadap agama Islam. Yang nomor selanjutnya yaitu wafir rikob. Dijelaskan di sini yang dimaksud rikob adalah ai wafi fakir rikob maudungu fil mukatabin, yaitu budak mukatab ataupun budak cicilan, yang mana ketika seorang budak sudah ada perjanjian dengan bosnya ataupun majikannya, yang dalam hal ini akan dimerdekakan ketika dia sanggup melunasi biaya yang dengan cara dicicil. Nah, harta zakat ini bertujuan untuk meringankan beban daripada budak mukatab untuk segera menjadi orang yang merdeka. Yang selanjutnya yaitu horim. Yang dimaksud horim di dalam kitab Tafsir Munir di sini adalah matiyunina fi taatillah, yaitu orang-orang yang terbebani hutang. Di dalam kitab Tafsir Munir di sini adalah matiyunina fi taatillah, yaitu orang-orang yang terbebani hutangnya dikarenakan urusan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya yaitu wafi sabilillah. Yang dinamakan sabilillah adalah wa yajuzu lil ghazi ay ya'khudha mimma lisakah wa in kana huniyan. Seseorang yang benar-benar berperang mengangkat pedang untuk membela agamanya Allah. Dalam hal ini ketika seseorang yang berperang ataupun sabilillah memang benar-benar tidak dibayar dalam suatu peperangan, walaupun dia adalah seorang yang kaya, maka dia berhak untuk menerima zakat. Dan yang selanjutnya permasalahan tentang sabilillah ini Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ishaq, Abi Ubaid dan imam-imam yang lain ini bersepakat bahwasannya yang dinamakan sabilillah adalah orang-orang yang memang khusus berjuang mengangkat pedang, berperang melawan orang kafir untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini Imam Ibnu Qofal menukil dari sebagian fuqaha, sebagian ahli fikih, yaitu tentang diperbolehkannya memberikan harta zakat kepada keseluruhan jalan yang bisa membawa kepada kebaikan. Itu seperti min takfinil mauta, wabina'il khusun, wa imaratil masjid, membangun masjid, membangun jalan raya, membantu madrasah, bahkan bisa untuk memberikan guru-guru ngaji ataupun para kiai yang mengajarkan ilmu agama Islam. Nah, ini sesuai firman Allah, kata sabilillah itu sifatnya adalah, katanya masih bersifat ngam filkul, artinya umum. Dan yang terakhir yaitu Ibnu Sabil,
Ibnu Sabil adalah seseorang yang bepergian dengan tujuan bepergiannya tidak untuk maksiat. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim, dan kesemuanya itu adalah ketetapan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekian pemaparan tafsir Munir Quran Surat At-Taubah ayat 60 dari kami. Apabila terdapat banyak kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.